Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir menghadiri rutinitas kita, yaitu coffee morning, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan aktivitas kita disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah perkataan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata sahabat Abu Bakar, "Al-dhulumatu khamsun was-suruju laha khamsun." Kegelapan itu ada 5 perkara, dan penerangnya
Yang pertama, kegelapan yang pertama, hubbud dunya zulmatun, cinta terhadap dunia adalah merupakan suatu kegelapan. Terlalu cinta terhadap harta benda merupakan suatu kegelapan. Karena kalau kita sudah cinta terhadap dunia, maka dengan segala cara kita raih, tidak memandang ini halal atau haram, karena sudah terlalu cinta dengan dunia. Maka sebaiknya terhadap dunia sewajarnya saja, tidak terlalu mencintai terhadap harta benda. Li'annahu yuqi'u fis syubhat, thumma fil makruhat, thumma fil muharramat. Karena cinta dunia bisa menimpakan sesuatu yang syubhat. Karena terlalu cinta terhadap dunia, kita bisa memakan barang-barang yang tidak jelas. Ini haram atau halal, yang penting bisa dimakan, bisa diraih, karena sudah terlalu cinta dunia. Cinta apapun yang mengenai dunia jangan terlalu, sewajarnya saja. Summa fil makruhat, cinta dunia juga akan menjadikan kita sesuatu yang dibenci oleh Allah kita lakukan, bisa menjadikan apa yang kita perbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma fil muharramat, kemudian bisa menjadikan kita berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terlalu cinta terhadap harta benda, terlalu cinta dengan uang, dengan jabatan, dengan apapun yang bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan, tidak memandang itu halal atau haram. Maka cinta dunia seperti ini merupakan suatu kegelapan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, rawahul Baihaqi. Cinta dunia merupakan pangkal dari setiap kesalahan.
semuanya akan menjadi apa yang dilarang oleh Allah kita laksanakan, kita lakukan, karena hatinya sudah dipenuhi dengan cinta dengan harta benda. Maka untuk itu kita dengan apapun, dengan siapapun jangan terlalu mencintai, sewajarnya saja. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali berkata, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin wa butuha ra'su kulli hasanatin. Sebagaimana sesungguhnya cinta terhadap dunia ra'su kulli khati'atin adalah pangkal dari setiap kesalahan. Fabuduha ra'su kulli hasanatin. Dan benci terhadap dunia adalah pangkal dari setiap kebaikan. Orang yang benci terhadap dunia, maka itu adalah pangkal dari setiap kebaikan. Jadi sebaliknya, yang terlalu cinta akan menjadikan suatu kesalahan kepala atau pangkal atau ketuanya kesalahan, setiap kesalahan. Dan benci terhadap dunia adalah pangkal dari segala kebaikan. Bukan berarti kita benci terhadap dunia tapi kita tidak mau berusaha, kita tinggalkan dunia. Itu bukan begitu. Benci terhadap dunia, kita berusaha berikhtiar apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sebagai orang tua mencari nafkah untuk anak dan istri. Tidak boleh kita tinggalkan berikhtiar berusaha mencari nafkah, karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinamakan cinta terhadap dunia, kita mencari dunia dikumpulkan sampai banyak, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, dikumpulkan sampai banyak. Wasyiraju laha at-taqwa. Penerangnya kegelapan cinta dunia adalah at-taqwa, ketakwaan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ai al-ihtirar zu bi ta'atillah an uqubatihi, yakni menjaga taat kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, dan menjaga siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya perbuatan kita jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah, batasan-batasan hukum Allah. Seperti ikhtiar berusaha mencari uang, mencari nafkah. Jangan sampai dengan cara apapun yang diharapkan oleh Allah, seperti korupsi, seperti mencuri, seperti memakan harta orang lain dengan paksa atau dengan aniaya. Itu harus dijauhi. Jadi menjaga taat kepada Allah, perbuatan taat, dan menjaga supaya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innaka lam tata' syai'an intiqa Allah azza wa jalla illa ataka khairan minhu. Kamu tidak akan meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, meninggalkan perbuatan buruk karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kemudian wadzambu dzulmatun wasiraju lahu at-taubah. Perbuatan dosa adalah merupakan suatu kegelapan. Wasiraju lahu at-taubah, dan penerangnya adalah bertaubat. Dosa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah adalah merupakan dosa. Dosa kepada sesama manusia, yaitu perbuatan buruk terhadap sesama manusia, adalah merupakan dosa. Jadi dosa merupakan suatu kegelapan, dan supaya bisa kegelapan itu hilang, maka kita harus bertaubat, kembali kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan kesalahan, nuktat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dia dicap di dalam hatinya suatu cap yang hitam. Jadi seorang hamba, seorang manusia
ketika melaksanakan atau melakukan perbuatan salah, maka hati seorang hamba akan dicap oleh Allah, merupakan cap atau bintik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, maka hati kita dicap oleh Allah. Cap merupakan adalah sebagaimana kotoran yang menempel pada baju kita. Melakukan kesalahan satu dicap satu, dua dicap dua, sampai kita melaksanakan kesalahan yang tidak terhitung, maka hati kita akan menjadi hitam. Dicap oleh Allah, hati kita menjadi hitam karena kesalahan yang kita lakukan. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صَفُلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ عَلَى قَلْبِهِ وَهُوَ أَرَّانٌ. Jadi ketika seorang hamba itu memutuskan jadi tidak berbuat dosa lagi, wastaghfara dan minta ampun, beristighfar, wataba dan bertobat, sofula qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih lagi. Kesalahan yang dilakukan kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukan lagi dan beristighfar, kemudian tobat, maka hati yang dicap hitam tadi akan menjadi bersih, menjadi putih, tidak akan tersisa lagi cap hitam yang telah ada pada hati seorang hamba kalau dia sudah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ada, kalau dia kembali lagi melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar perintah, maka zida akan ditambah lagi bintik hitam tersebut di dalam hatinya, sehingga menyebar seluruh hatinya menjadi hitam. Maka orang yang melakukan dosa kemudian bertobat, hatinya menjadi putih bersih. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, dan mudah-mudahan selalu dibimbing Allah, diberikan hidayah taufik sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menjalankan, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian karena waktunya sudah siang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi